Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Karena Sumatera Barat sesuai dengan visi misi Gubernur Sumatera Barat bahwa perlu adanya inovasi terus dalam peningkatan nilai tambah bagi baik itu sektor pertanian maupun non pertanian, sehingga kita di Balitbank yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan SK Gubernur nomor 57 tahun 2020. Nah, kita selalu mengembangkan inovasi dan dari teknologi yang tiada henti. Nah, maka salah satu pada tahun 2023 ini tugas pokok kita adalah bagaimana menemukan teknologi tepat guna, kemudian ada inovasi baru yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat, jadi untuk mempermudah apa yang menjadi pilihan hidup mereka untuk peningkatan pendapatan. Saya ingin memperkenalkan produk inovasi kami, yaitu Brikona briket kotoran ternak. Seperti yang kita tahu, pada umumnya para peternak masih menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar untuk pemanas anak ayam. Sedangkan anak ayam itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemakaian pemanas tersebut, sehingga kita membutuhkan gas yang cukup banyak. Gas yang cukup banyak itu dapat menyulitkan para peternak. Kenapa? Karena ketersediaan gas tersebut yang tidak kontinu dan harga gas yang lumayan mahal karena banyaknya penggunaan dari gas tersebut. Oleh karena itu, Brikona ini adalah alternatif utama untuk pengganti gas tersebut. Selain mudah didapat, harganya yang murah, praktis penggunaannya, dan praktis juga dalam pembuatannya. Manfaat dari briket ini sendiri adalah untuk mengurangi limbah yang ada di sekitar kandang, untuk meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan ayam, dan untuk meningkatkan harga. Jadi alat dan bahan yang kami gunakan di sini, yaitu alat yang kami gunakan pertama adalah pencetak briket. Pencetak briket itu digunakan untuk mencetak briket tersebut. Kemudian loyang sebagai tempat untuk menjemur briket tersebut. Kemudian kompor untuk memasak adonan tepung tapioka sebagai perekat. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan pertama adalah kotoran ternak yang berupa kotoran basah yang merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan Brikona ini. Kemudian bahan kedua yaitu air dan tepung kanji. Air dan tepung kanji ini digunakan sebagai perekat dalam pembuatan Brikona ini. Kemudian masuk kita ke tahapan-tahapan pembuatan Brikona. Tahapan yang pertama kita mulai dari pengumpulan kotoran ternak tersebut. Setelah kotoran ternak terkumpul, kita lanjut ke tahapan berikut, yaitu penjemuran atau pengeringan. Lalu setelah kotoran tersebut kering, kita lanjut lagi ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu penyaringan kotoran ternak dan memisahkan sampah-sampah yang ikut masuk dalam kotoran tersebut. Kemudian jika kotoran tersebut sudah bersih, kita lanjut ke dalam pemasakan tepung tapioka tadi sebagai perekat. Kemudian kita campurkan dengan kotoran ternak yang sudah kering tadi. Setelah kotoran ternak yang sudah kering dan tepung tapioka tercampur, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu pencetakan briket. Setelah briket tersebut tercetak, kita lanjut dalam proses pengeringan. Proses pengeringan biasanya menggunakan matahari. Jika matahari cuaca sedang tidak mendukung, kita biasa menggunakan oven. Jadi hanya itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Terus Iya, presentasinya lebih kurang 4 menit ya. Oke, silakan Pak Abi. Oke, terima kasih. Selamat ya sampai pada tahap ini. Kemarin kita ada presentasi ya waktu kunjungan lapangan. Sebenarnya lamanya 5 jam ya. Iya Pak, area kandang. Kemudian setelah Brikona ini sudah terbakar menjadi bara api, kita lanjutkan masukkan ke kompor semawar. Kemudian dimasukkan ke dalam kandang yang berisi DOC tersebut Pak. Jadi dia berfungsi sebagai penghangat buatan untuk DOC tersebut. Jadi 5 jam berikutnya 5 jam berikutnya itu mati Pak. Biasanya tahapan yang awal pembakaran itu biasanya bisa 1 jaman Pak. Tahapan awal pembakaran yang asapnya masih keluar banyak Pak.
Jadi kita biasa bakar di luar dulu, kemudian kita masukkan ke dalam kandang. Kemudian 4 jam selanjutnya itu dia menghasilkan bara api, Pak. Sampai 1 jam terakhir itu biasanya Brikona ini sudah mulai habis, jadi hangatnya sudah mulai kurang, Pak. Jadi biasanya efektivitasnya 3 jaman, Pak. Ini berapa banyak diisikan ke dalam tempat apa namanya Kompor semawar. Nah, terus kemudian luasan yang bisa berapa anak ayam dia bisa untuk memanasi itu berapa ekor gitu? Bagaimana sana? Jadi Bu, kami di sini untuk kapasitas kompor semawarnya itu bisa sampai 4-5 kilo Bu. Jadi kompor semawar tersebut kami isi sampai penuh Bu. Setelah itu kami dengan kapasitas itu anak ayamnya bisa 100 Bu. 100 DOC Bu. 100. Ya Bu. Jadi lebih efektif panasnya Bu. Selama berapa jam? 5 jam. 5 jam itu Ya, Bu. tadi. Setelah 5 jam kan akan berkurang kan Bu. Mari kita tambah lagi gitu Bu. Dengan bara yang sudah dibakar Bu. Tambah terus sampai tidak terputus gitu Bu. Oke, biasanya masyarakat menggunakan kompor gas. Ya. Gitu. Berapa biayanya dikeluarkan untuk yang 100 anak ayam itu tadi? Pernah nggak ada itu? Oh. Kemudian dengan menggunakan Brikona ini berapa biayanya sehingga penjelasan ke masyarakat. Kalau ibu menggunakan kompor gas segini loh, jadi ada bisa jual briket. Ini kan Bu, kan ini sasaran utama kami untuk peternak kecil ya Bu ya. Untuk peternak kecil yang pasti peternak kecil ini tidak langsung memulai dengan 1000 ekor ayam, tentu tidak kan Bu. Mungkin dia mencoba 100 atau 200 dulu bisa menggunakan briket ini Bu. Kalau yang menggunakan gas tersebut Bu, atau biasa kami sebut itu gas solek, itu berkapasitas untuk 1000 ekor DOC Bu. 1000 ekor anak ayam Bu. Jadi kalau untuk yang 100-200 bisa menggunakan briket gitu Bu. Nah, biayanya kalau bisa nggak dikira-kira kalau untuk yang 100 itu tadi dengan menggunakan gas berapa biaya kira-kira? Kalau menggunakan ini berapa briketnya? Bisa nggak ada yang lakukan analisa itu? Jadi pertanyaan Ibu penggunaan gas dibandingkan dengan penggunaan briket. Ya. Biasanya penggunaan gas itu Bu, satu gas melon Ya. itu biasa menghangatkan 1000 ayam. Ya. 1000 ayam. 1000 ayam. Itu 20 diganti lagi. Iya. Berarti kan 25.000 lah ya. Iya Bu. Nah, oke. Kalau kami sendiri biasanya sih berapa tabung? Hah? Berapa tabung? Ya berapa tabung untuk menghangatkan 1000 ekor ayam itu Bu? Soalnya membutuhkan waktu yang cukup Iya, Bu, lama, Bu. 2-4 minggu gitu. Ya karena di sekolah kami juga peternakan itu peternakan ayam ras, ayam buras, ayam telur, bukan peternakan ayam daging. Jadi sebenarnya kami belum pernah menghitung berapa penggunaan gas yang digunakan. Jadi belum otomatis kami juga belum pernah membandingkan Bu. Iya. Jadi kalau menggunakan ini tadi satu mawar itu tadi 5 kilo ya? Iya Bu, maksimal. Nah, 5 kilo kan kalau ada yang jual berapa tuh 5 kilo itu berapa uangnya? 25.000 Bu? 25.000. Ya, 1 kilo 5.000 Bu. 5.000. Berarti menggunakan untuk 100 ekor gitu ya? Oke. Nah, kalau kira-kira menggunakan dengan gas tadi habis satu ini untuk 100 ekor itu selama 5 jam. Kalau penggunaan gas solek itu kan Bu, kan dia menyebar Bu. Jadi gasnya tentu lebih cepat habis, apalagi menggunakan gas LPG yang 3 kilo tersebut. Biasanya para peternak kalau menggunakan gas solek itu Bu, menggunakan gas yang berkapasitas yang warna pink itu yang besar itu Bu. Jadi, Yang dulu 12 kilo. 12 kilo Bu, yang 3 kilo tidak 12. pernah. Oh gitu. Iya Bu. Enggak, maksud ibu itu pernah enggak ditanya atau dicari informasi bahwa kalau yang pakai gas 12 kilo itu berapa tabung habisnya? Habisnya. Oh belum Bu, soalnya Nah, itu. rata-rata menggunakan udah modern Bu. Sudah ya, yang juga kemarin saran ibu di sana ya, nilai kalori coba diukur nanti. Jadi kita udah ada ini. Cukup Pak. Terima kasih Ananda, saya sangat ingin Brikona ini saya kira makanan dulu saya dulu kecil-kecil salah makan biasanya ditanya kolak akhirnya main keras saya kan broklat ya kan jadi ciptaan Ananda ini untuk menetas telur ya kan untuk pangan
Mengganti induk ayam. Mengganti induk ayam. Ya kan di OC pada saat pertama kan membutuhkan kehangatan dari induk ayam. Iya Pak. Oh, ayam-ayam sudah menetas itu. Iya Pak, membutuhkan bahan. Kan nanti Nah, dengan ini dia kan Iya, gitu. iya betul Pak. Oh, oke. Sate 2 ringgit. Ini sudah dilakukan oleh masyarakat nggak yang seperti ini? Belum Pak, karena ini masih tahap prototipe Pak. Masih Prototipe. prototipe ya Pak. Anda sudah melakukan ini? Sudah Pak. Kami sudah melakukan. Sudah percobaan berapa kali? Sudah sering gitu. Sekali sih Pak. Sekali baru. Sekali percobaan dalam Gitu. pemeliharaan. Berapa? Brokonat ini untuk apa saja? Anunya sudah diuji dah kandungan energinya. Itu yang Belum. Itu dia itu Pak. Itu yang belum. Ya. Itu yang belum. Untuk apa saja sekarang kegunaannya? Kalau kami biasanya baru mencoba untuk memasak tepung tapioka itu Pak, untuk membuat lagi atau sama untuk pemeliharaan ayam tadi Pak. Ya, tadi ya. Tapi jangan masuk masak nasi. Nah. Masih tahu. Nggak mau kotoran Pak. Nggak mau kotoran. Ya. Nggak bau. Nah, soalnya begini. Enggak kan biogas ada. Iya. Penciptaan biogas itu masih berbau dia hasil Iya. biogas. Soalnya sama dengan kita masak nasi dengan kayu dan kompor kan Iya. enak dengan kayu rasanya itu. Saya pikir nanti rasa itu rasa aroma itulah. Kalau kita kan makannya kan masak kayu kan gitu. Sekarang aroma kayu diganti dengan Konak. Ini yang saya khawatirkan. Aromanya aroma konak. Ini sebenarnya cukup bagus, menurut saya cukup bagus. Saya lebih cenderung ini untuk yang lain. Masa apa? Kan, ya kan banyak itu kegiatan di kampung itu kan. Saya kira masih banyak ini. Saya timbul ini. Kalau ini kita mau, saya waktu ke Gulaku, saya ini pengalaman pula nih. Gulaku ada pabrik gula di Lampung yang katanya punya kota Provinsi Lampung. Dia punya dua kabupaten itu punya pabrik gulanya. Dia limbah tebu itu dia jadi legalisir dia. Ya. Saya udah ke sana diundang karena dia buka politeknik di pula saya ke sana gitu. Nah, itu maksud saya ini kan limbah kan bisa digunakan untuk yang lain kalau memang ya ini semacam tumbuh yang tahu kita akan menggunakan energinya deh kan. Saya kira cukup bagus, inovasi cukup bagus. Cuma yang sayangnya kan masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat kan begitu. Kalau inovasinya saya udah masuk lah. Satu lagi deh, komposisinya itu udah dikaji-kaji berapa kali sih? Ininya sekian persen, ininya sekian persen, ada nggak? udah dicoba. Komposisinya. Ya, komposisinya udah diuji beberapa kali atau hanya satu saja coba udah difixkan ini udah oke gitu. Dalam 1 kilo feses kering itu Bu, kami menggunakan 4% tepung tapiokanya Bu. Kenapa 4%-nya dulu? Ide. Karena itu sudah cukup pas Pak, tidak terlalu lembek juga tidak terlalu Iya keras, sayang. Pak. Maksudnya itu benar itu maksudnya kan dicoba-coba perlakuannya dulu. 3-4% ini, Iya. 4% ini, 4% ini. Tepung kanjinya itu. Nah, Adek ambil satu referensi berdasarkan jurnal kah atau penelitian orang. Jadi diambil nanti satu komposisi dari tepung kanji dasarnya misalnya 4% itu tadi. Nah, kalau yang terbaik dari orang 4%, nanti coba Adek naikkan 2 di atas itu atau turunkan 2 di atas itu atau 3 gitu. Nah, dicoba perlakuan itu mana dari hasilnya yang nyala apinya lebih bagus gitu loh. Ya, nanti dicoba kaji ulang lagi dari beberapa perlakuan sehingga nanti dapat perlakuan yang paling speak ini nilai kalorinya paling tinggi loh. Lama dia hidup menjadi akan lebih lama gitu loh. Apinya lebih bagus atau segala macam ya. Gitu ya. Saya orang teknik ya, jadi peternakan juga cukup menarik dari kehidupan kita. Jadi saya mau luruskan Briconac ini untuk menghangatkan anak ayam. Iya, betul. Nah, prosesnya gimana? Dia nanti kita bakar di bawah kandang. Gimana? Ada semawarnya. Semawar itu Pak, ada semawar yang Pak bentuk tabung dia. Jadi ntar yang udah jadi bara itu kita masukin ke dalam semawar yang bentuk tabung tadi. Di bawahnya itu ada alas ya Pak. Dia cukup tinggi dengan jaraknya dengan lantai langsung, jadi langsung ditaruh ke breedingnya gitu Pak. Dalam lingkaran anak tadi. Ya, maksud saya nggak terbakar nggak kandang. Enggak,
Saya orang awam nih. Bayangan saya. Kok jadi gulai ayam. Jadi ayam goreng. Enggak ya? Nah, gimana cara kontrol temperaturnya nanti? Enggak terlalu panas, oh ini terlalu panas, ini enggak terlalu panas. Nanti ayamnya wangi mana mah? Kalau berdasarkan pelajaran saya ambil ya Pak, kalau ayam itu merasa terlalu kepanasan kan Pak, kalau soal ini kan kalau sudah dimasukkan ke dalam semawar kan tidak bisa kita kurangi Pak. Cukup melakukan pelebaran pada sekat ayam tersebut Pak. Seng sekat ayam tersebut Pak. Jadi pelebaran dia berbentuk lingkaran Pak. Jadi kalau ayam tersebut panas, otomatis dia menghindar dari pemanas tersebut. Jadi kita melakukan pelebaran Pak. Digeser. Jadi kalau dia masih kedinginan bisa kita perlapisi lagi Pak. Oke, beli ciri-ciri ayam kedinginan panas. Ayam. Kalau ayam kedinginan itu dia lebih merapat kepada pemanasan tersebut Pak. Lihat jelas ya. Tipe dia masih Iya, Pak. Paman. Kalau bisa digambarkan. Pak Dedi, Oh itu dia ya. Oke. Berarti di bawahnya itu ada semacam ya kayak Ya alasnya juga ya. Tidak langsung Sayangkan kosong lah. Ada yang pasang di pasang. Berarti dan asap-asapnya kalau ada nggak masuk juga ke ruangan tempat ayamnya ya? Tidak Pak, kan soalnya kita sudah melakukan pembakaran di area luar kandang gitu Pak. Oh berarti. Jadi bara dia. Kalau sudah dari bara baru kita masukkan ke dalam berisi ayam. Udah jadi bara baru masuk. Ya. Si mawar itu tadi. Si mawar. Bisa belum. Kenapa namanya mawar? Kenapa sih mawar namanya yang tempat pengumpulan briket? Kenapa nggak melati gitu? Iya. Kepalanya bentuk mawar Pak. Oh, kepala. Kalau semawar sudah Kalau semawar itu memang sudah dipakai Pak. Biasanya orang menggunakan batu bara Pak. atau arang kayu. Iya. Kalau itu kan untuk memanaskan ayam. Iya. Bisa nggak memanaskan telur untuk ditetaskan? Beda lagi gitu Pak. Kalau untuk telur ditetaskan Pak, kalau pakai Oh, ini ini dia. Dibakar ya. iya Pak, karena suhunya nggak jadi atur Pak. Suhunya nggak bisa diatur gitu Pak. Oh gitu. Ya itu semawarnya Pak. Mana yang mana? Yang Di tengah itu si mawar, Pak. Itu sampai umur ayam berapa itu? 4 minggu Pak, kalau untuk ayam telur Pak. Tapi nggak ada kontrol temperaturnya berarti ya? Tidak. Jadi kita itu ya yang sekat yang lingkaran itu kalau misalnya ayam kepanasan tinggal digeser ke dengan dipelor dari Keluar gitu ya. Iya. Oh mereka itu dia lari keluarnya juga. Iya. Atau dia naik gitu? Gitu. Banyak dia. Berapa temperatur kira-kira? Hah? Suhu yang dibutuhkan anak ayam itu kan rata-rata 32 derajat Celcius. 30? 2 derajat Celcius. 32 derajat Celcius. Ya betul Pak. Jadi kalau misalnya suhunya sudah sesuai dengan anak ayam tersebut Pak, anak ayam tersebut bakal menyebar merata di breedingnya tersebut Pak. Jika kedinginan dia akan merapat, jika kepanasan dia akan menghindar gitu. Berarti yang sumber panasnya cuma di non ya? Yang ini tuh ya? Iya Pak, itu kan ada lubang-lubangnya Pak. Oh itu lubang-lubangnya? Iya. Itu ya? Itu ada Jangan lubang panas. Bisa IoT di sana, Pak. Artinya pengontrol panasnya di Iya, situ. ditutup. Turun. Ditutup kalau main ini udah mana pakai klep ya. Klep ya? Dikasih Otomatis ya. Otomatis. Belajar robotik lah. Dalam belajar robotik bisa loh. Iya, makanya. Tapi satu yang tadi itu 5 sampai 5 jam ya? Iya. Sampai 8 jam. Itu kan kapasitasnya 4 sampai 5 kilo bertahan juga 5 jam sampai 8 jam Pak. Jadi ntar kalau udah mulai kurang kita bisa tambah lagi dengan bara yang sudah terbakar tadi Pak, tambah terus Pak. Jadi tidak terlepas, kalau terlepas ntar resikonya ke DOC sendiri Pak, karena ayam itu Pak. Ini berapa jumlah ayam di dalam itu? Oh itu anak ayamnya 100 ekor Pak. Oh ini 100. Iya Pak. Sejahtera sekali untuk ayam sini. Pakai baju. Oke, terima kasih kita Terima kasih ya. Produk yang dibuat itu seperti apa Kalau kita lihat hasil kita? dari terminologi yang diusulkan oleh masyarakat yang hampir 50 usulan, nah itu memang beragam dan kita berharap nanti akan ada peningkatan. Nah dari 9 orang yang menjadi nominasi dan pemenang pada hari ini untuk tahap 2023 itu sudah cukup bagi kita memotivasi bagi pemula-pemula yang lain untuk bisa berinovasi lebih bagus lagi daripada tahun sekarang. Oke, makasih Bu. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini.
dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.